Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kita kembali, salam tandan berduri. Hari ini kita sedang di kebun, kebetulan sedang panen. Di samping itu kita sedang membuat tutorial tentang saling berbagi di antara kita. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi tentang pemanfaatan daun sawit sama pelepah sawit, bagaimana supaya menjadi pupuk. Pemupukan dalam berkebun, termasuk berkebun sawit, itu hal yang sangat penting sekali. Kita bisa pakai pupuk organik dan juga pupuk non organik. Kalau pupuk non organik ya seperti urea, KCL, TSP, ZA dan lain-lain sebagainya. Apakah dia dolomit, borak juga termasuk di antaranya. Dan pupuk organik adalah pemanfaatan tanam-tanaman atau daun-daunan yang bisa kita jadikan sebagai pupuk. Sebenarnya di kelapa sawit kita ini banyak pupuk yang bisa dimanfaatkan. Saya sejak berkebun ini saya memanfaatkan pelepah sawit saya ataupun daun-daun sawit saya, bagaimana supaya bisa menjadi pupuk. Bagaimana caranya? Dalam pelaksanaan pelepahan atau pruning, saya mungkin beda dengan cara orang lain. Kalau orang lain kan dalam pruning mereka mengumpulkan di pasar mati, di situ dibuat secara kumpul. Tapi saya tidak. Kenapa? Karena menurut saya setelah saya perhatikan, kalau dia dikumpulkan otomatis dia akan lama, nantinya akan mengalami pembusukan. Jadi bagaimana caranya? Saya setelah dipuruning ini nantinya akan diserakkan di sini. Tapi dengan catatan tangkai-tangkai pelepahnya itu kita buang. Baiklah, kita praktekkan. Kita persilakan untuk mempuruningnya, ya kita persilakan kepada yang sudah telah kita tunjuk, kita berikan kepercayaan untuk bekerja di kebun kita ini. Ya, kita persilakan. Tekan merah. Udah. Baiklah, kita sekarang kan ini pohon sawit ini kan sudah kita pruning nih, jadi buang pelepahnya turun. Inilah dia sekarang yang sudah kita pruning, kan dia akan berantakan kayak gini nih kan. Di saat berantakan seperti ini, inilah. Jadi kita bagaimana untuk memanfaatkan
daun sawit ini sama pelepah ini menjadi pupuk. Kalau kita biarkan kayak gini berserakan, ya otomatis ini mengganggu sama yang tukang panen. Apakah kendaraan melangsir ataupun jalan untuk sedang bekerja. Jadi caranya adalah ini pelepah sawit ini kita potong 3 nih. Nah, pertama gini. Ini kita cincang 3. Kan sudah kita cincang 3 nih. Setelah kita cincang dan dalam penaruhannya ini, alangkah bagusnya tidak usah kita tumpuk-tumpuk. Kita taruh kayak gini ya, supaya dia langsung dia ke tanah. Langsung ke tanah. Kita taruh dia. Ini wilayah pasar matinya. Nah, pasar mati yang kita tempatkan, taruh apa tempatnya. Yang penting bagaimana pangkal-pangkalnya ini tidak mengganggu kepada yang manen, sebab ini tajam. Kalau ini kan pertengahan tidak begitu tajam di sini lagi nih. Karena ini adalah pasar pikulnya, ini kita singkirkan ke sini. Kita taruh, taruh sini. Yang jelas bagaimana harus tidak mengganggu dan bisa dimanfaatkan. Kita kerjanya sederhana aja, tapi kita mengambil manfaat yang besar. Pupuk di sini kita dapatkan. Kenapa kita melakukan seperti ini? Karena kita ingin bagaimana ini daun sawit kita ini sama pelepah yang ini bisa menjadi pupuk. Sebab ini apabila dia bersentuhan langsung dengan tanah, dia akan cepat mengurai, cepat dia akan membusuk. Kalau dia membusuk, ya otomatis nantinya menjadi pupuk bagi sawit ini. Mungkin kita beda dengan yang dibuat orang. Kalau orang lain kan di kebunnya dikumpulkan di pasar matinya semuanya. Kita alhamdulillah sejak kita berkebun inilah yang kita manfaatkan. Alhamdulillah hasilnya kalau kita tahu ini ya. Nah, ini kan pruning yang 6 bulan yang lalu udah hancurnya. Tapi bisa kita ini ya. Insyaallah nih jadi pupuk. Inilah pemanfaatannya. Logika sederhana bisa kita pakai. Hutan lebat kan tumbuh-tumbuhan di sana tidak dipupuk, tidak dikasih urea, tidak dikasih KCL, tidak dikasih TSP, tapi bisa tumbuh subur. Dari mana dia mendapatkan makanan itu? Itulah dari daunan, dari pohon, dari ranting yang ada.
Inilah cara kita dalam pruning memanfaatkan pelepah sawit ataupun daun sawit untuk menjadi pupuk. Sebab pupuk ini sangat utama. Memang bukan ini saja yang kita lakukan, pupuk non organik seperti urea, KCL, TSP, borak, dolomit ya tetap dipakai sesuai dengan anjuran yang dipakai. Ya itu silap yang kita lakukan dalam berbagi dalam kesempatan ini. Nah, makanya kumpulkan cepat Pak, lantaran kita mau apa tuh kan? Mau panen tuh. Kita menengok lahan kita ini yang telah di pruning. Nah, ini dia contohnya. Memang berantakan nampaknya. Tapi yang bagi kita adalah hasil yang paling utama. Kalau hasilnya bagus, ya alhamdulillah bermanfaat. Dan ini pun dengan teknik pruning seperti ini, dia tidak akan lama. Kalau 2 bulan ini sudah mulai nampak pembusukan di sini. Karena ini langsung dia berada dengan tanah, bersentuhan langsung dengan tanah. Otomatis penguapan berjalan, dia semakin cepat membusuk. Sama halnya saat kita membuat pupuk organik. Salah satu bahan campuran daripada organik adalah tanah. Kenapa tanah? Karena dia penguapannya sangat bagus sekali, sangat cepat. Otomatis sejenis tanaman dia nanti akan cepat membusuk. Kita tengok buah sawit kita ini, alhamdulillah hasilnya lumayan. Dan dalam peruningan yang kita lakukan ini bukan berarti pupuk yang utama, pupuk non organik tidak kita pakai, tetapi tetap kita pakai. Apakah ada dolomit, TSP, urea, KCL, borak, tetap kita pakai. Namun ini adalah pemanfaatan. Nah, ini kita tengok contohnya buahnya, ini buahnya. Nah, sini kita video ini tidak memilih-milih. Kita menengok hampir setiap batang daripada pohon kita ini. Ke sana, tengok lagi sini. Sana, tengok sini juga. Nah, inilah dia. Kalau menurut Anda bermanfaat daripada video ini, silakan dicoba. Karena kita saling berbagi.